jumpa kita di Sopirin RB TV. Nah pemirsa, sekarang saya berada di, wah ini kantor baru nih ya, Bengkulu. Jadi hari ini saya akan nyopirin kepala Kanwil BPN Bengkulu. Kayaknya beliau sudah ada di atas nih pemirsa, jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pemirsa, ini kayaknya Bapak lagi sibuk nih Pak. Wah, biasa pekerjaan rutin Pak. Ya. Iya, apa kabar Pak? Sehat. Nah ini pemirsa, jadi seperti tadi yang sudah saya spill sedikit, kalau hari ini saya bakal nyulik Bapak dulu nih sebentar. Kita ajak jalan dan pastinya kita bakal mengenal beliau lebih jauh nih pemirsa. Bapak, hari ini Bapak saya culik sebentar, setengah jam ya Pak ya? Boleh. Oke, sudah siap ya Pak? Mobilnya udah siap di bawah, nanti kita cek dulu isi mobil Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, ayo pemirsa, ayo Bapak. Ya. Oke, nah ini mobilnya ya Pak ya, mobil Bapak ya? Iya. Kita lihat isi dalamnya boleh kan Pak? Boleh, silakan. Oke, ayo Pak. Ya. Kita lihat nih pemirsa. Sebelah sini Pak. Hah? Kita lihat dari sebelah sini, terus iya. nanti kita lihat bagasinya. Iya. Nih, ini Bapak nggak deg-degan kan Pak? Saya gerbek isi mobilnya Pak. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Nggak Boleh ada Pak, ada apa aja nih Pak? Mana? Biasanya nih mobil Bapak nih ya, ada minuman nih pemirsa. Ini Ya. sopirnya ya Pak ya, Ya, duduk di sini ya. Tisu begitu. Kita lihat di baris kedua nih. Ya. Tapi biasa nyimpan pakaian, sepatu nggak di mobil dinas? Enggak, jarang. Enggak ya, jarang Enggak. ya Pak ya. Oke. Paling permen sama minum aja. Nah ini nih pemirsa nih, ada permen yang menemani Ya. Bapak selama perjalanan. Iya, supaya jangan ngantuk. Supaya jangan ngantuk. Terus tisu pemirsa. Cuman itu sih kalau di sini ada sendal jepit, ada sendal jepit. Kita lihat di belakang nih. Iya. Bapak hobinya apa sih Pak? Berkebun sih. Berkebun. Iya. Nggak ada alat kebun tapi kan Pak di Nggak ada. sini. Kita lihat nih. Berat ternyata. Iya. Tara, nggak ada alat kebun pemirsa. Ini sendal memang selalu Iya. ada gitu ya. Oh nggak ada baju-baju atau apa Nggak. gitu ya Pak? Biasanya perempuan Pak yang kayak begitu Pak. Karena Ada perjalanannya sepatu. kan dekat. Rumahnya Bapak di mana mau kalau Sini perjalanan? di apa? Di apa? Depannya sendiri mah. Oh deket pemirsa. Oke Bapak udah siap nih saya sopirin. Boleh? Mangga. Biasanya Bapak duduk di belakang kan? Di... Tapi sekarang di sebelah saya ya Pak ya. Boleh, Saya boleh. yopirin. Oke Oke. pemirsa, yuk kita langsung. Iya. Istimewa nih disupirin. Tapi Bapak biasa kan di sopirin perempuan kan Pak? Enggak. Oh enggak. Supirnya laki-laki. Hip. Ini langsung keluarnya sini apa ya? Jadi hari ini aktivitas Bapak nih apa aja nih? Hari ini nanti jam 10 ada acara pelantikan materi melalui Zoom kan di Kementerian ATR BPN. Kemudian juga nanti setelah itu ada rapat internal dengan para kepala bidang dan cabang. Itu selalu rutin kita laksanakan setiap hari Senin. Oh gitu. Jadi untuk mengevaluasi yang lalu yang sudah berjalan minggu lalu dan juga untuk persiapan pekerjaan seminggu ke depannya. Oh begitu. Itu selalu saya lakukan. Selalu ya Pak ya. Supaya deteksi dininya berjalan. Nah ini Bapak biasanya kalau ke kantor dari jam berapa nih udah nyampe di kantor? Saya sebelum jam 8 udah sampai kantor. Jam 8 udah nyampe ke kantor? Karena jam kantor kan jam 8 ya. Jadi kita sebelum jam 8 kurang 5 menit saya udah sampai di Sudah di kantor. kantor. Dan itu biasanya apel duluan ya Pak ya? Kalau Oh, Senin, enggak. kalau hari Oh, hari biasa Senin aja. nggak ada apel. Oh gitu. Terus pulang dari kantor biasanya Bapak jam berapa? Wah itu relatif, kadang juga malam. Lebih sering di atas jam 5. Oh gitu. Tapi kalau karyawan-karyawan maksudnya staf-staf Bapak tuh biasanya pulang kantor jam berapa mereka Pak? Ya kalau jam kerja kan sampai jam 5 sebenarnya. Tapi ya sebagian
menyesuaikan lah kalau ada masih pekerjaan yang belum selesai diselesaikan. Tapi lebih sering saya menjelang maghrib tuh baru sampai rumah. Gitu. Nah, ini kita agak random obrolannya, nggak apa-apa ya Pak ya. Apa-apa. Bapak ini aslinya orang mana sih Pak? Lahir Saya orang Medan. Oh, orang Medan. Tepatnya di Langkat saya. Langkat. Jadi kecil-kecil Bapak di Medan ya Pak ya? Di Langkat itu. Masa kecil saya habiskan di Langkat. Di Medan setelah saya kuliah, baru terus setelah rumah tangga juga tinggal di Medan. Di Medan. Bapak di Bengkulu berarti sejak tahun berapa tuh? Sejak Saya kapan? di Bengkulu November 2023. Oh, berarti Jadi ya udah setahun lebih lebih ya. lah. Gitu. Gimana Bapak menurut Bapak di Bengkulu nih dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya? Bengkulu ini sebenarnya tempatnya nyaman ya. Tidak terlalu ramai sehingga berkendaraan itu lebih nyaman. Dan yang jelas dari satu tempat ke tempat yang lain waktunya terukur di sini. Antara 15 menit ke 20 menit. Contoh dari rumah ke bandara itu 15 menit. Iya. Kalau di kota-kota lain kan waktu sudah tidak bisa diprediksi Iya, karena bener, kemacetan bener. gitu kan. Kalau di sini relatif masih lancar Iya. lah. 10 sampai 15 menit lah kemana-mana ya kayaknya ya Pak ya paling jauh Apalagi ya. belakangan nih kotanya kan diperindah terus kan. Bener. Nah, boleh dong Pak cerita sedikit nih tentang perjalanan hidup Bapak nih. Jadi tadi kan lahirnya di Langkat tuh. Sampai Sampai kuliah. usia Sampai SMA ya. SMA Terus ya. saya kuliah, kemudian kuliah. Setelah kuliah saya bekerja di Kalimantan Tengah dulu di Palangkaraya. Itu tahun 94 sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 saya kembali lagi ke Sumatera Utara, ke Medan. Kemudian tahun 2003 saya ke Langkat. Tahun 2006 saya ke Padang Sedimpuan, masih di Sumatera Utara juga. Kemudian saya 2013 itu pindah ke Serdang Bedagi, dan kemudian akhir 2013 saya pindah lagi ke Deli Serdang. Kemudian setelah dari Deli Serdang saya kembali lagi di Kanwil. Kemudian dari Kanwil itu saya promosi jadi kepala kantor di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai 1 tahun, saya pindah lagi ke Langkat. Di Langkat 1 tahun, pindah lagi ke Kanwil. Dari Kanwil pindah kemari lagi tahun 2023 kemarin. Jadi lebih banyak di Langkat, pokoknya di daerah Sumatera Utara ya Bapak Iya, ya? seputaran Sumatera Utara. Di luar Sumatera Utara itu berarti kayak Kalimantan tadi? Ya, di Palangkaraya itu pertama karir saya lah. Iya gitu. Itu jadi apa itu Bapak awal mula karir Oh, itu Bapak masih tuh? jadi staf biasa lah. Pegawai baru ya, CPNS di Palangkaraya itu, tepatnya di kantor pertanahan. Di kantor pertanahan juga ya? Palangkaraya. Gitu. Awalnya di Kanwil, terus di ini. Dulu zaman Bapak masih kecil ini cita-cita Bapak jadi apa sih Pak? Sebenarnya saya pengennya jadi tentara dulu. Oh, jadi tentara? Cuman karena mungkin belum diizinkan, belum bernasib di tentara, akhirnya di BPN. Berarti Bapak udah ikut tes tentara pernah, dong? Setamat kuliah saya masuk CAPA dan alhamdulillah sampai terakhir ya di Pantoir saya gagal. Ya coba di tempat lain, dan rezekinya mungkin rezeki ini ditentukan Tuhan di antar BPN. Karena kebetulan tanggal lahir saya tuh sama dengan hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria. Oh, tanggal jadi dirayain 24 September sama-sama ya. dong, Pak. Makanya saya ulang tahunnya lebih irit gitu, karena kan dirayakan semua orang gitu. Iya benar. Terutama insan-insan ATR BPN kan. Iya. Wah, cocok ya Pak ya. Kalau gitu kalau disesuaikan dengan tanggal lahir, harusnya saya jadi dokter nih Pak. Oh gitu. Iya, hari kesehatan soalnya. Oh, bersamaan dengan itu ya. Iya. Tahun berapa Bapak lahir nih? Tahun 68. 68. Persisnya sekarang itu menjelang 57 lah. Nanti September 57. Iya. Pensiun umur berapa Pak? Karena eselon 2 tuh umur 60 ya, masih lama ya Pak ya. Tapi Bapak nggak kelihatan loh Pak kalau umur mendekati 60 Pak. Karena saya happy aja ya, happy dalam arti gini ya, saya pekerjaan itu bagi saya hobi gitu. Jadi saya merasa nggak beban. Justru kalau saya nggak bekerja tuh saya pusing gitu. Apalagi kalau pekerjaan monoton ya, dari hari ke hari gitu-gitu aja gitu, rasanya kok bosen gitu. Harus ada terobosan-terobosan yang dibuat sehingga lebih menarik dan lebih menantang gitu. Terus
Bapak pasti punya hobi nih ya supaya hidup ini tidak monoton gitu ya Pak ya. Apa nih hobi Kalau Bapak? hobi saya di musik memang ya, Oh, musik, kemudian merawat tanaman gitu kan. Itu hobi saya memang. Bapak di musik tuh apa? Jangan-jangan dulu pernah jadi anak band Ya zaman pernah kuliah? waktu zamannya masih baru-baru pegawai sempat ikut ngeband gitu kan. Megang Ya apa? saya megang gitar. Oh gitar. Sampai sekarang masih suka main gitar nggak Pak? Suka kalau sendiri Iya, gitu sendiri. lagi ambil Lagi gitar gabut gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Ya, daripada kemana-mana juga kan mending menghibur diri sendiri lah. Iya bener. Main gitar sambil nyanyi gitu Iya. ya Pak ya. Berarti Bapak juga pintar nyanyi dong? Dikit-dikit cuman belum sempat ikut festival. Oh. Tapi kalau nyanyi di kondangan pasti jadi sering nih Pak. Ya, insya Allah. Jadi karena udah pernah nyanyi di acara resepsi teman-teman gitu, setiap saya hadir ya selalu disuruh nyanyi gitu. Ya. Satu lagi tadi bercocok tanam ya, berkebun Iya. ya Pak ya. Itu berkebunnya nanam apa nih Pak? Saya hobi dengan bunga Oh, gitu-gitu saya bunga. suka. Iya, Makanya iya. mungkin di kantor itu sekarang saya tata bunganya supaya indah gitu. Di rumah juga berarti ya Pak ya? Iya, Banyak di rumah tanaman dinas dong. juga. Kebetulan saya tinggal di rumah dinas kan. Iya. Kita tata bunganya. Dan Gitu. itu bagi saya olahraga gitu karena bisa berkeringat gitu kan. Alhamdulillah. Tanaman apa Bapak? Ini apa favoritnya? Semua saya senang kalau jenis tanaman bunga itu mulai dari bougainville ya, kemudian dulu musim-musimnya anthurium gitu, kemudian aglonema, Iya. macam saya senang. Berarti zaman dulu Pak yang lagi heboh-hebohnya apa? Keladi. Oh, iya. Terus yang itu berarti Bapak juga Saya koleksi dong? juga waktu itu saya kebetulan waktu itu kan COVID ya, Iya. COVID itu jadi waktu kerja tuh terbatas di kantor, ya sisa kerjanya saya manfaatkan itu nanam-nanam bunga di rumah, cari bunga yang baru, Iya. koleksi gitu. Wah. Rasanya ada kepuasan kalau bunga itu tumbuh segar gitu. Gitu Puas ya, Pak? rasanya gitu. Bapak masih punya waktunya gitu buat ngurusin tanaman? Masih. Pagi tiap pagi apa atau tiap sore Kalau gitu ya? sore biasanya saya sore atau hari libur Sabtu dan Minggu gitu. Oh gitu. Karena saya apa ya, jalan-jalan kemana-mana gitu kurang hobi saya, jadi saya lebih hobinya gitu. Olahraga Bapak nggak ini? Olahraga paling jalan kaki. Oh saya jalan sore. kaki ya. Biasanya Tempat-tempat saya langganan beli bunga nih. Oh, di sini? Ya. kalau jalan kaki biasanya Bapak seputaran komplek? Ke pantai ya, kemana? ke Oh, ke pantai itu ada beberapa kali. Oke. Nah, nih balik lagi nih Pak tentang tadi ya perjalanan hidup tadi ya Pak ya, Iya. gitu kan. Sebelum Bapak di Bengkulu berarti di Langkat? Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ya Ah. Pak ya? Oh gitu. Itu awal mulanya gimana tuh Pak? Bapak bisa akhirnya ke Bengkulu? Kalau di ATR BPN itu kan prosesnya sudah berjalan ini ya sesuai dengan mekanisme rekrutmen dari Kementerian PAN. Jadi Iya. kita itu seleksi ujian untuk asesmen eselon 2. Kebetulan ada beberapa yang ikut dari Sumatera Utara waktu itu, ada 6 atau 7 dan alhamdulillah saya sendiri yang lulus gitu. Iya. Saya sendiri yang lulus. Kemudian setelah lulus tinggal menunggu penempatan waktu itu, tinggal tempat yang ini gitu. Ya kita nggak tahu juga rezekinya ke Bengkulu gitu. Iya. Tiba-tiba diundang pelantikan di Jakarta oleh Pak Menteri zamannya Pak Hadi. Dan, ternyata ditempatkan di Bengkulu. Bengkulu. Pertama kali Bapak tahu ditempatin di Bengkulu, itu apa yang Bapak bayangin ya tentang Saya Bengkulu? udah pernah kemari tahun 2012. udah pernah. Waktu itu mengantar teman saya yang pindah tugas kemari, saya udah sedikit bayangan udah tahu lah tentang Bengkulu walaupun cuma 1 hari waktu itu. Iya. Tapi begitu. Itu tapi Bapak ke Bengkulu tahun 2012. 12. Tapi kan beda banget ya Pak ya zaman itu kan. Ya udah cukup banyak perkembangan lah saya lihat. Terus gimana waktu itu pikir ini yang di pikiran Bapak tuh, Pak, ini saya bakal mimpin di Bengkulu nih gitu. Saya lihat dengan 10 kabupaten kota kan gitu kan, dan itu awal saya sebagai eselon 2 sebagai pimpinan di provinsi. Walaupun sebelumnya saya pernah mimpin di kantor pertanahan satu kabupaten, satu kota, tapi kan berbeda kan, berbeda orang-orangnya, berbeda karakternya, ya tentunya kita harus menyesuaikan diri lah, menyesuaikan diri. Tapi
saya selalu berprinsip harus membawa perubahan setiap di tempat yang saya hadiri. Jadi saya harus memberi warna. Saya berprinsip kalau saya tidak bisa memberi warna terhadap lingkungan saya, untuk apa saya hadir gitu. Ya mending orang lain aja gitu. Itu prinsip hidup saya. Jadi apa yang Bapak pikirkan nih? Maksudnya warna seperti apa nih yang Bapak saya melihat pertama waktu gitu, masuk itu, Kanwil Provinsi Bengkulu ini, saya melihat infrastrukturnya masih perlu dibenahi. Saya melihat ruangan kerja, kemudian dan suasana lingkungan yang masih perlu banyak pembenahan gitu. Akhirnya di hari kedua itu saya keliling ya, saya lihat saya harus merubah ini dan alhamdulillah ada jalan untuk itu, sehingga sekarang ke infrastruktur kita sudah alhamdulillah baik lah gitu, sudah representatif. Kantornya jadi estetik banget Pak, keren banget ya. Alhamdulillah kemarin itu ternyata diliput oleh Bengkulu Info ya, saya juga kaget gitu. Saya tanya anak-anak, apa itu dipesan? Saya bilang enggak Pak, kami juga kaget tiba-tiba masuk ke Bengkulu Info gitu. Mungkin mereka lagi lewat, mungkin lihat kok ada gedung baru gitu. Sebenarnya tidak baru sih, hanya direhab bagian depannya dan penataan di bagian dalamnya, sehingga sekarang ruangan-ruangan kerja itu sudah cukup representatif. Selama ini mungkin saya melihat berkas-berkas lama masih numpuk gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau lingkungan kita tidak bersih, bagaimana kita bisa berpikir bersih? Makanya saya ajak teman-teman tuh gotong royong dulu bersihin ruangan, dan saya minta berkas yang ada di ruangan tuh hanya berkas yang sedang kita tanganin. Sedangkan berkas yang sudah tidak kita tangani lagi silahkan diletakkan di gedung arsip. Alhamdulillah gedung arsip juga sudah kita tata, sudah baik gitu. Jadi seluruh berkas yang sudah tidak dikerjakan lagi di tahun anggaran itu kita pindahkan di sana. Jadi ruangan kerja itu betul-betul bersih gitu. Jangan seolah-olah banyak pekerjaan gitu, tapi sebenarnya tidak ada kerjaan karena berkasnya numpuk gitu kan gitu. Nah itu yang terjadi sebelumnya gitu, dan ya alhamdulillah teman-teman mau bantu saya gitu ya, sehingga itu bisa terwujud. Karena bagi saya prinsipnya gitu, kalau ruangan kita tidak bersih, ruangan kita tidak tertata rapi, bagaimana kita mau kerja enak gitu. Sama seperti di rumah kan Mbak ya, kalau rumah kita berserak itu kan pikiran kita juga semrawut jadinya gitu, nggak bisa berpikir tenang gitu. Yang kedua juga masyarakat itu kan dari luar itu banyak datang ke Kanwil, terutama kan mungkin karena tidak selesai masalahnya di kantor petanahan, kemudian datang ke Kanwil, artinya sudah membawa masalah dari luar gitu kan. Terus masuk ke kantor kita dalam keadaan semrawut, makin semrawut pikirannya kan gitu kan. Tapi kalau kita sambut dengan baik, kemudian ruangannya juga baik gitu, paling tidak pikiran dia begitu masuk ruangan tuh tenang gitu. Walaupun persoalannya belum tuntas selesai, tapi paling tidak mengurangi emosinya gitu kan. Itu prinsip saya. Dan tentunya masyarakat kan perlu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita sebagai instansi pemerintah kan. Nah, perbaikan infrastruktur dan penataan ruangan dan penempatan tamu bagaimana yang seharusnya, itu kan bagian dari bagaimana memanjakan masyarakat gitu. Bukan memanjakan dalam arti negatif ya, artinya kan masyarakat punya hak untuk mendapat pelayanan terbaik dari kita. Iya benar. Itu yang maksudnya yang mendesain itu dari mana itu Pak? Kebetulan itu dari inspirasi saya di awalnya. Jadi gimana bisa terinspirasi awal tuh gitu? saya coba gambar-gambar gitu, cantiknya seperti ini, karena saya mikir kan dengan keterbatasan anggaran juga dari pusat kan, karena kan harus provinsi lain juga minta anggaran, itu kebetulan anggarannya dari APBN pusat. Kita harus padakan gitu. Nah kalau kita konsep depannya itu modern, belakangnya klasik, itu nggak seimbang kan gitu kan. Makanya saya harus sesuaikan dengan kondisi bangunan gedung induk yang belakang yang klasik, depannya juga harus tampil klasik gitu. Di samping itu juga konsep klasik ini kan bertahan ya, gitu ya. Bertahan ya. Kapanpun orang melihatnya tidak bosan gitu. Itulah awalnya, makanya saya coba gambar-gambar kasar. Akhirnya saya panggil konsultan perencananya, saya maunya begini gitu. Akhirnya ketemulah dari sekarang kan gampang ya desain bangunan tuh dengan komputer gitu. Akhirnya saya lihat wah ini udah bagus gitu. Jadi inspirasinya dari saya awalnya gitu. Jadi kenang-kenangan ya Pak ya, maksudnya di masa Bapak nih.
Ya, kan, Pak? di samping itu saya gini ya, paling kalau kita kan waktu pengabdian kita ini nggak lama ya. Iya. Sebagai PNS itu kalau masuk kerja kita umur 25 tahun, paling kita masa kerja 32 tahun, 33 Iya. tahun masa kerja. Selama kurun waktu itu kita kan harus meninggalkan legacy ya, meninggalkan apa yang bisa kita buat gitu. Itu tadi, makanya saya setiap tempat yang saya tinggalkan, tempat saya bekerja, baik itu waktu saya kepala kantor, waktu itu saya kepala bidang, selalu saya adakan perubahan dan meninggalkan jejak yang positif untuk kawan-kawan ke depannya. Iya. Mungkin beberapa tahun lagi kondisinya tidak update ya. Tugas yang selanjutnya untuk memperbaiki lagi gitu. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk bagaimana meninggalkan jejak positif gitu. Kalau di tempat sebelumnya, Pak? Ya, saya melakukan Apa itu? sama dengan kondisi ruangan yang sempit, kemudian penempatan arsipnya juga tidak teratur. Ya saya tata juga, saya tata, dan alhamdulillah ketika kita tata hasilnya bagus, kawan-kawan nyaman bekerja. Tadinya teman-teman tuh kalau hari kerja itu jam kerja banyak duduknya di kantin gitu, karena di ruangannya nggak nyaman gitu. Ya, Pak, ya. Sekarang terbalik, mereka banyak duduk di ruangan tuh kan daripada di kantinnya. Kalau yang tempat-tempat yang saya laluin dulu, malah saya lihat loh kok kantinnya sepi, anak-anak pada senang di dalam jadinya gitu. Kok nggak di kantin lagi, di luar panas Pak katanya gitu. Nah selama ini di dalam panas, di luar panas ya, mending di luar mereka gitu. Makanya sama seperti ruangan ini sekarang kan, anak-anak sekarang seneng di dalam udah gitu, jadi ruangan. Ya kalau dia di dalam nggak berkeliaran macam-macam kan, iklim bekerjanya jauh lebih baik. Iya benar. Wah. Nah nih Pak, sebagai kepala BPN nih, tugas Bapak nih atau pekerjaan Bapak sehari-hari ini apa nih? Wah, cukup banyak karena pertanahan ini kan hajat hidup orang banyak ya. Semua orang berharap dari tanah, semua orang menggantungkan dari tanah, baik itu rumah, baik pun usahanya di atas rumah. Nah, tugas kita sehari-hari itu karena kita di Kanwil ini sebenarnya tidak pelayanan langsung, tapi sifatnya pengendali pelayanan pertanahan di daerah-daerah. Kita pastikan layanan kantor pertanahan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Justru fungsi monitoring dan evaluasinya yang kita perkuat untuk posisi di Kanwil. Karena kita bukan kantor pelayanan kalau di Kanwil itu, tapi perpanjangan dari pemerintah pusat. Kemudian kita memonitor pekerjaan kawan-kawan di daerah. Jadi mungkin ada masalah-masalah yang tidak selesai di kantor pertanahan, nah itu yang dibawa ke provinsi untuk kita tindak lanjuti. Nah ini kan berarti nih Bapak nih bertanggung jawab dari 9 kabupaten dan 1 kota gitu ya, jadi 10 gitu. 10. Berarti Bapak udah kemana-mana nih Pak ya, udah jalan-jalan ke Saya bulan pertama itu udah keliling seluruh kantor pertanahan. Karena prinsip saya gini Mbak, kita bisa tahu masalah, bisa tahu menghandle masalah ketika kita tahu wilayah kita gitu. Jadi kalau gambaran analoginya seperti ini, ketika kita masuk satu rumah ya, kita tahu tuh dinding mana yang rusak, kemudian atap mana yang bocor, kemudian bagaimana kondisi kamar mandi, harus tahu dulu. Sehingga kita tahu nih, oh kita prioritas betulin kamar mandi dulu gitu. Nah, itu juga kita sebagai Kakanwil itu kan pemimpin teritorial ya, teritorial pertanahan lah, cukup di aspek pertanahannya gitu. Nah, kita harus tahu nih permasalahan di setiap daerah gitu. Itu dulu langkah saya. Jadi tidak hanya berkunjung ke kantor pertanahan, tapi saya mempelajari bagaimana karakter permasalahan di setiap daerah dan bagaimana masalah-masalah itu penanganannya. Bapak berarti nih ya, sekarang dengan Bapak menjadi kepala Kanwil gitu, Bapak bersyukur nggak nih kemarin gak jadi tentara nih Pak? Ya itu takdir hidup ya, perjalanan hidup gitu. Jadi kita maunya begini, Tuhan menentukan begini. Dan pastinya apa yang ditentukan Tuhan itu yang terbaik Tuhannya kan gitu kan. Manusia tapi satu hal yang kadang-kadang di luar ekspektasi saya, kadang dulu menghayal untuk jadi tentara eselon 4 aja rasanya kayaknya kok nggak mungkin ya gitu. Tapi gitu alhamdulillah ya, Tuhan memberikan jalan, memberikan rezeki, akhirnya saya bisa dalam posisi capaian sekarang eselon 2. Karena dengan
kalau puncak karir itu kan di eselon 1 ya, dirjen atau sekjen itu puncak karir. Tapi di level eselon 2 ini sebenarnya sudah luar biasa saya rasa capaian saya gitu. Karena ya dengan kondisi persaingan bukan persaingan negatif, artinya kan orang yang ingin menjadi eselon 2 itu cukup banyak gitu, tapi yang diberi kesempatan itu kan terbatas. Iya, benar-benar. Bapak pernah ngerasa hidup susah nggak sih, Pak? Dengan keadaan Bapak yang sekarang nih ya, sukses nih, Bapak pernah ngerasa hidup susah? Di awal-awal jadi CPNS itu hidup saya susah dalam arti gini ya dengan gaji seadanya. Makanya saya bilang sama teman-teman yang baru diangkat sebagai PNS, kalian harusnya bersyukur dengan gaji kalian sekarang itu sudah layak untuk hidup, saya bilang. Kalau saya dulu pertama diangkat dulu 80.000 gajinya, 80.000. Rasanya waduh, ini seminggu dipakai udah habis ini gaji kan. Dulu ya. Ya, apalagi saya dirantau orang kan tahun sekian itu tinggal di rumah kontrakan gitu ya. Tapi itulah seninya ya, seni hidup, artinya dari kesusahan itu kita digembleng untuk bisa kuat, untuk bisa tetap mandiri gitu. Dan saya memang selalu melepaskan diri dari beban orang tua gitu. Jadi saya nggak mau membebani orang tua. Apapun masalah hidup saya selesaikan sendiri, nggak mau saya membebani orang tua saya. Berarti waktu awal-awal jadi PNS aja gitu ya, Pak ya? Ya, awal-awal dari PNS gitu kan. Itu memang ya perlu kehidupan yang prihatin lah rumah saya. Makanya kadang-kadang nggak ngebayangin gitu ya, bisa punya rumah gitu rasanya gitu. Tapi ya itulah perjalanan hidup, kita nggak tahu, kita ngalir aja ngikutin takdirnya gitu kan. Yang penting tugas kita itu ya berusaha, bekerja dan seterusnya. Impian terbesar Bapak sekarang apa nih, Pak? Saya pengen ya ATR BPN ini berkembang lebih pesat lagi ke depannya, lebih hebat lagi ke depannya. Karena bagaimanapun ATR BPN ini adalah lembaga yang strategis gitu. Semua kegiatan membutuhkan tanah. Apalagi ke depan itu kan makin hari jumlah penduduk makin banyak, tanah itu tidak bertambah. Jadi tingkat kebutuhan akan tanah terus meningkat. Inginnya lembaga ini terus berinovasi, perbaikan. Apalagi sekarang kan kita sudah meluncurkan sertifikat elektronik yang memberi kemudahan kepada masyarakat. Bapak kalau misalnya ada bawahan Bapak nih yang melakukan kesalahan, gaya kepemimpinan Bapak atau gaya Bapak marah gimana nih, Pak, biasanya? Nah, kalau tindakan itu kan style ya. Tindakan itu style. Apa maksudnya? Memperlakukan pegawai itu kan style. Ada mungkin pimpinan yang marah-marah kemudian. Nah, kalau saya tidak, saya panggil, saya beri arahan, kamu harus begini. Tidak perlu marah-marah gitu. Dan kalau masalah tindakan terhadap kesalahan itu aturannya kan sudah ada. Prosedurnya sudah ada. Tapi memperlakukan orang yang berbuat salah itu yang mungkin berbeda-beda setiap pimpinan. Kalau saya marah-marah bagi saya nggak ada gunanya. Karena bagaimanapun kan pegawai itu bagi saya semuanya bermanfaat, nggak ada yang nggak bermanfaat. Yang bandel juga bermanfaat gitu. Tergantung kebutuhan kita bagaimana gitu. Makanya setiap tahapan yang saya saya lewatin, mulai dari saya kepala kantor gitu kan. Ya bagi saya sebagai pimpinan, sebagai seorang bapak ya, figur bapak di kantor itu ya sama seperti kita dalam rumah tangga. Anak kita kan nggak semuanya baik gitu. Tapi kan tetap anak kita kan gitu kan. Tetap kita bina supaya dia baik gitu. Nah, kemudian ada juga memang yang bandel tapi ya memang bisa ditempatkan di tempat yang membutuhkan anak yang bandel kan gitu. Iya, benar. Ngomong-ngomong, anak Bapak berapa nih, Pak? Anak saya alhamdulillah 2. Satu sudah rumah tangga, cucu saya 1. Yang kedua anak saya perempuan, sekarang lagi udah selesai dokternya. Gitu. Di mana ya? Tinggalnya di Medan. Di Medan gitu ya. Oh, jadi Bapak nih home base-nya di Medan gitu ya, Pak ya.
Berarti nanti kalau Bapak pensiun kembali lagi ke Medan? Ya, Gitu. kembali ke Medan dan ya kembali lagi lah ke masyarakat. Karena kan gini ya, kadang-kadang waktu menjadi pejabat gini banyak waktu untuk ngurusi banyak orang sehingga berinteraksi dengan lingkungan rumah kita jauh berkurang. Iya benar. Hanya itu tadi, hidup ini pilihan gitu. Iya. Ketika kita milihnya berkarir begini ya resikonya seperti itu. Saya sekarang jauh dari keluarga, ya udah Iya, kita iya. terima kan gitu kan. Benar-benar. Kalau idealnya kan pulang kerja, ketemu istri, ketemu anak, itu kan ideal kehidupan Idealnya, dalam satu iya, rumah tangga. iya. Tapi yang saya hadapi sekarang kan kebetulan istri saya juga tinggal di Medan ngurusin anak-anak, saya harus di sini. Oh gitu. Oh, tapi intens ya Pak ya pulang ke Ya, Medan gitu tiap Ya libur masih sering gitu lah ya. pulang ke Medan gitu. Moto hidup Bapak atau prinsip Bapak apa nih? Saya sederhana aja sih, prinsip hidup saya. Bagaimana saya bermanfaat untuk lingkungan saya, itu aja. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, ketika kita tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain, untuk apa? Itu hidup saya. Jadi bukan mau gagah-gagahan jabatan ini, enggak gitu. Kita jadi pejabat itu ya harus bisa beri manfaat untuk orang lain. Bukan justru dibalik ya, makin tinggi jabatan makin banyak kepentingan kita pribadi, enggak seperti itu. Justru kita banyak ngurusin banyak orang gitu, jadi gitu. Mikirin nasib orang gitu kan. Jadi kita harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Justru malah diri sendiri malah ini ya Iya, Pak, terabaikan kadang-kadang terabaikan gitu. ya Pak. Ya mohon maaf, seperti misalnya mau lebaran gitu, gimana anak-anak ya bisa ada oleh-oleh lah dari kantor gitu. Bingkisan atau apa yang bisa dibawa pulang untuk keluarga gitu. Karena saya mikir dulu waktu saya jadi staf ya, pernah lah pimpinan saya tuh lebaran gitu nggak ada dipikirin anak buahnya. Rasanya kok sakit sebagai anak buah gitu, nggak ada perhatian pimpinan. Makanya ketika jadi pimpinan saya pikir, saya nggak mau seperti itulah. Minimal ada bingkisan-bingkisan kecil yang bisa dibawa untuk pulang keluarganya gitu kan. Paling nggak dia bangga bekerja di institusi itu, diperhatikan pimpinannya. Iya benar. Ini biasanya nih Pak ya, saya punya satu pertanyaan nih, biasanya selalu saya tanyakan nih Pak ke seluruh narsum saya nih di akhir-akhirnya nih Pak. Kalau Bapak menilai diri Bapak dalam 3 kata tuh, apa saja tuh? Mendeskripsikan diri Bapak dalam 3 kata. 3 kata itu Apa? pilihan apa nih? Ya itu tentang Bapak gitu. Apa tuh 3 kata yang sesuai dengan diri Bapak? Hidup, nah, Tentang diri Bapak nih. Iya. Misalnya tegas gitu misalnya. Misal gitu ya Pak ya. oh, saya dalam hal tertentu saya tegas, tapi tetap dengan mempertimbangkan secara sisi manusiawinya. Dan tentunya hidup ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang kita hadapi. Tidak bisa hidup ini juga hitam dan putih kan gitu kan. Fleksibel. Tapi tidak juga kita berada di posisi abu-abu kan gitu kan. Kita harus bersikap suatu saat gitu. Harus A dan B, tapi untuk mengambil A dan B ini banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Apa itu ya Pak ya? Kalau jadi satu kata tuh Pak. Ya. Apa itu fleksibel gitu? Fleksibel, situasional gitu. Situasional ya. Tidak bisa kita inikan gitu. Tapi prinsip hidup saya itu tadi yang perlu digarisbawahin ya. Kita harus hadir bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, Itu aja. bermanfaat berarti Iya. ya Pak ya, kata kedua. Kata kuncinya itu aja, bermanfaat untuk orang. Satu lagi Pak. Ya. Situasional, bermanfaat, satu lagi. Satu lagi apa ya? Saya menggambarkannya dalam kata-kata mungkin sulit, tapi yang pasti kita itu hadir, kita itu harus bisa membawa perubahan ke arah lebih baik, kehadiran kita. Itu saja. Apa itu ya? Kalau jadi satu kata Ya. bingung juga ya Pak ya. Benar, gini misalnya seperti saya hadir di Bengkulu ini, saya membawa perubahan. Paling tidak mindset bekerja kawan-kawan saya ajak berubah gitu ya. Saya selalu bekerja itu dengan dengan target yang terukur. Oke. Misalnya waktu ini harus selesai segini, ini harus selesai. Untuk bisa mencapai itu
kawan kan harus membreakdown ini dalam tujuan gitu pekerjaan. ya Pak ya. Jadi Target. kita harus tetapkan tujuan dulu. Oke. Tetapkan tujuan kita mau kemana. Gitu. Kalau kita bekerja juga tanpa tujuan kan melayang. Gitu. Makanya teman-teman saya bilang pekerjaan misalnya yang dibebani tahun anggaran misalnya PTSL dan lain-lain, kita selesai bulan sekian. Oke. Nah, karena bagi saya apa? Harus ada spare waktu untuk mengevaluasi setiap pekerjaan itu kan harus ada koreksi gitu. Iya. Tapi kalau kita menyelesaikan pekerjaan di tahun anggaran di penghujung Desember misalnya, nggak ada lagi kesempatan kita mengkoreksi pekerjaan kita. Tapi kalau kita bisa selesai di Oktober, November, Desember itu masih ada waktu. Jadi saya selalu tetapkan kerja itu harus terukur. Gitu. Kerja itu harus terukur, kemudian harus ada target gitu. Oke. Lu nggak bisa kita merubah pelayanan kita gitu. Sama seperti kemarin kan perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik itu untuk Bengkulu itu kan kita laksanakan di bulan Juni 2023 itu sudah seluruh kabupaten kota layanan elektronik, sertifikat elektronik. Awalnya teman-teman merasa ragu juga, Pak, nggak mungkin Pak bisa. Saya bilang Bisa. nggak mungkin nggak bisa. Saya balik, nggak mungkin nggak bisa. Yang penting kita mau. Ya ternyata dalam perjalanannya ada koreksi sedikit, wajar itu kan, namanya baru. Tapi sekarang sudah lancar, nggak ada lagi keluhan. Jadi memang ya harus ada kemauan teman-teman untuk berubah. Karena bagaimanapun kalau nggak ada kemauan, nggak mungkin ada hasil kan gitu. Itu prinsipnya. Ya, jadi tadi situasional gitu ya, atau fleksibel, bermanfaat dan bertujuan ya Pak Bertujuan ya. Oke, nah kita sudah sampai nih. Terima kasih. Kegiatan Bapak apa lagi nih habis ini Pak? Ntar lagi mungkin ngikutin Zoom dari pusat. Oke. Ada pelantikan pejabat di pusat dan memang kan sebelum efisiensi pun kebiasaan di kita itu sudah tidak lagi hadir secara langsung tapi melalui Zoom untuk Zoom, di daerah-daerah. Ya kalau gitu Pak, boleh kita turun? Boleh, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Sudah banyak loh disetirin Pak. muter-muter. Dikasih Ini waktu khusus kesempatan nih. yang langka dan terima kasih untuk Saya RBTV juga, ya. Pak, terima Salam kasih. untuk pimpinan RBTV. Iya, Terima kita kasih. ke depan situ dulu Iya. ya Pak. Nah, pemirsa, itu tadi kita keliling-keliling hampir setengah jam. Wah, banyak sekali nih kisah-kisah yang bisa mungkin menginspirasi untuk kita semua ya pemirsa. Gimana Pak? Saya sopirin Pak? Nyaman Pak? Nyaman walaupun ngeremnya agak nyantak-nyantak dikit nih. Karena jujur banget Pak. Baru Bapak yang bilang gitu. Oke pemirsa, terima kasih banyak loh Pak sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah dikasih kesempatan kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Disopirin RBTV kita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Disopirin RBTV di hari dan jam yang sama. Dadah.